Orang yang sudah arif, yang sudah musyahadah, bagaimana keterangan berikutnya? Bal al-arifu balik utawi sing disebut wong sing arif iku adalah man utawi sapa wonge. La isyaratan ora ono isyarah iku maujud iku lahu keduwe man. Isyarah wis gak ono. Sapa sing melaku? Allah langsung. Inilah yang miturut Nahdiyin ditentang. Nah terus sing penak yok nopo? Ben gak ada tentang menentang, cukup dalam hatimu yang mengatakan. Siapa yang berjalan? Hatimu Allah. Jadi isyarah di dalam hatimu sudah tiada. La isyaratan lahu, tidak ada isyarah yang sesungguhnya yang tampil lahu terhadap orang yang disebut arif tadi. Jadi si arif yo gak ono. Kemakhlukane arif itu sudah tidak ada. Tetapi bukan perkaranya salah, manakala si arif perkara kebenaran al-haq di dalam ini dikeluarkan di luar. Siapa yang berjalan? Allah. Siapa yang sholat? Allah. Wis. Inilah sebetulnya saya katakan Syekh Siti Jenar itu benar. Cuman kita sebagai pendengar sing pekok orang ngerti maksudnya wis nuduh iku salah. Mohon maaf. Aku gak belo Siti Jenar ndak atau pengikuti enggak. Saya mengatakan kebenaran. Yang namanya kebenaran ini enggak bisa ditolak, enggak bisa diganggu gugat, pemutlakannya enggak bisa. Udah, tak omong coro akal. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan di dalam gedung ini isinya macam-macam bentuknya sementara kau enggak pernah masuk gedung? Enggak sah, makolahmu ini enggak sah. Iku maksudnya orang yang di dalam hatinya belum sampai ke musyahadah berkomentar tentang apa yang disampaikan orang yang sudah arif itu bertentangan dengan hukum syariat, dia mengatakan salah. Bisa. Tak rasa-rasa non jenengan ngaji kok Siti Jenar sih. Terserah kamu mengatakan bagaimana, yang jelas bukan perkaranya salah tatkala kebenaran di dalam hatimu itu kau keluarkan di tengah umum. Dasarnya ada qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita sebagai pendengar yang belum sampai ke musyahadah berkomentar tentang musyahadah walaupun secara keilmuan gak sah Pak makalah kita. Gak sah. Bagaimana mungkin makalah kita itu bisa diterima mengatakan di dalam gedung itu isinya ini itu, tetapi kita tidak pernah masuk gedung? Nggak boleh. Walaupun sebatas ilmu aja nggak boleh, nggak boleh. Lah terus Syekh Siti Jenar itu terus ditanya oleh Raden Said, gitu. Sunan Kalijogo itu kejadian itu memang nyata benar apa enggak? Enggak. Itu propaganda mereka yang membuat seperti itu supaya umat khususnya di Indonesia itu tidak masuk di dalam hukum hakikat ma'rifat. Sinten ku sing gawe pokal gawe niku. Deloken, lihatlah di dalam surat Ibrahim ayat 3. Ya wis deloken dhewe. Siapa itu yang membuat seperti itu? Dia memakai propaganda yang terkesan seakan-akan itu benar. Dikarenakan ada maksud tujuan politik yang mohon maaf, yang terselubung. Apa tujuannya? Ya sampean iku ben gak keluar teko pengikut mereka.
Sukses mereka itu sudah, gitu itu sukses. Anda terjerat di dalam kelompoknya, itu berarti dia propagandanya sukses. Sukses. Sebab nek jenengan iki keluar, satu, kehilangan pengikut. Dua, dia pujaannya tidak terhadap jenengan. Pujaannya langsung kepada Allah. Dia takuti bila mana ada mujahid yang muncul 100 tahun akan muncul seperti ini, takut. Ya. Padahal Allah dalam jangka 100 tahun akan memunculkan sosok yang seperti ini, akan dia terangkan di tengah-tengah umum. Dalam jangka 100 tahun ditampilkan seorang yang utusannya untuk menyampaikan al-haq seperti ini. Hitungannya seperti itu. Inilah, mohon maaf, alhamdulillah di YouTube bermunculan hati mujahid-mujahid yang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi dengan begitu iman seseorang akan tertata menuju keiksanan pada Allah. Dia nggak suka ini. Mereka yang membuat propaganda itu nggak suka. Ditebarkanlah isu yang mengatakan syariatmu itu sih tipis. Jangan sampai belajar hakikat, nanti dengan sendirinya akan sampai ke makrifat Allah. Iya Pak, les tuh. Propagandane saiki mentebar makalah nanti kamu gila, gendeng. Wong tonggoku kebean ilmu, muniku gendeng saiki. Wis. Padahal makalah itu enggak benar. Bagaimana dikatakan benar wong dia tidak masuk di dalam ruangan atau gedong seperti bagaimana dikatakan benar, Pak? Bahkan nyun sewu yang lebih tren lagi. Lebih tren ya. Kuwi ngaji nang YouTube iku padha ambek gurumu setan. Kau harus ketemu orang sing ngaji nggak boleh di YouTube. Nyun sewu. Umpama ada simpatisan atau pendengar YouTube kono di negara jauh lah, luar negeri, mau ke sini juga punya uang. Coba dipikir. Terus perjalanannya dia juga membutuhkan kekuatan, gak mungkin lah nyampe di sini. Kemana isyarah terhadap orang-orang yang sudah dimasukkan Allah di musyahadah, sehingga dikatakan arif lifanaihi fi wujudihi. Kewujudannya si arif isyarah mang lho. Jadi arif itu kemakhlukannya itu isyarah itu. Lifanaihi fi wujudihi, hangus fana leber liwujudihi, menyang wujudnya Allah. Tadi nyunyut, bahasa mereka nyunyut, hilang, laksana es jadi air, ya, meleleh. Jadi es itu yo air, air itu yo es. Tadinya kesebut es, padat gitu. Lifanai fi wujudihi, maksudnya di sini adalah kefanaan dirinya di dalam wujudnya Allah. Atas kewujudnya Allah itulah saknalika seketika wujudnya si arif utawa isyarah tadi langsung hilang. Laksana kegelapan itu akan sirna ketika saat detik-detik datangnya cahaya. Lampu menyala jret, langsung saat itu kegelapan lenyap. Sama maksudnya seperti ini. Yang asalnya gelap gulita, melihat apapun di dalam ruangan tidak bisa. Meripat mata dilek-lek nih, dipecicil-pecicil ora ketok. Karena memang ruangan gelap. Ya. Sama. Si arif tadi gitu. Yang sebelum dikatakan si arif di muraqabah.
Jadi belum, Allah itu sik samar karena kedadatan isyarat tadi. Apalagi mereka yang masih ada di ahli hijab. Ya Allah Pak, matanya itu melek tapi raketok karena gelap. Dipecicil-pecicil nih, ya tetap raketok. Tetapi ketika si arif, dikatakan si arif, orang itu sudah masuk di musyahadah, keisyarawan daripada si arif itu langsung lenyap. Wantiwa ihi fi syuhudihi. Jadi isyarah mang kelempit itu sudah nggak ada. Fi syuhudihi, ing dalem persaksiane si arif, ing dalem nyatane wujude Gusti Allah. Gitu. Berarti yang dikatakan arif itu duduk orangnya bisa melihat Allah, bukan bos. Si arif kesebut makhluk tadi itu lenyap lifana ihi fi wujudihi. Udah lepas. Jadi nggak ada bedanya antara es dengan air. Tapi bukan berarti ada dua. Akhirnya di dalam Quran ben gampang dipaham, munculnya adalah ana. Ngapa reweli? Kalau ditulis ah. Quran ya ana tulisane kok. Piye iki? Nyampo gak kelemnya. Di dalam Quran wahyu yang inti mentok niku ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ana iki. Lah ana iki wahyu iki diberikan terhadap siapa? Kita bahas di dalam surat An-Nahl ya. Ayat 2. An-Nahl ayat 2. Jenengan biar tahu tentang wahyu anak iki dikasihkan siapa. Hati yang bagaimana sih anak iki. Titel arif ini diberikan siapa sih? Jangan mandang dari syariat Pak. Sampai nek mandang dari syariat mesti 25 rasul itu yang dulu zaman kenabian. Nek sampeyan melihat dari syariat dangkal nanti. Hanya orang itu. Coba kita lihat secara hakikiyah. Yunazzilu nurunake sapa ingsun al malaikata ing malaikat biruhin dengan membawa wahyu. Lagi wahyu, isinya wahyu itu la ilaha illa ana. Biruhin segi makna lafdia ruh ya, tapi biruhi ini adalah wahyu. Berarti apa perbedaan ruh dengan wahyu? Wahyu ya ruh ya wahyu. Artinya sesuatu yang sucinya terjaga. Ketika saat ruh itu terkotori, maka sebutannya bukan ruh, nafas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia jiwa. Berarti kalau disebut jiwa itu sebetulnya ruh yang masih kotor. Nafas, nafsu. Irji'i fi'il amari, perintah, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Berarti belum suci. Bersihkanlah rumahmu, nih sapu. Berarti perintah untuk menyapu, tandanya kalau rumah itu masih kotor. Kalau bersih gak mungkin nyosapu bersenono omahmu ndak. Mungkin kalau ini terpaksa nyosapu mesti genotok ndasmu. Lah wis bersih kok.
berarti diduki sapu, kita diberikan sapu digawe nodok ndas. Min amrihi, dari perintah Allah. Jadi malaikat itu diperintahkan Allah membawa wahyu untuk disampaikan terhadap siapa? Nyun sewu, Anda nggak mungkin ujuk-ujuk langsung tiba-tiba langsung bisa menerima tentang ajaran atau keterangan dzikir sirul asrar. Pertama, sebelumnya Anda itu menerima dasar tauhid, akhirnya membuka diri, akhirnya ketemu yang namanya dzikir sirul asrar. Ketika jenengan amalkan terus, lah inilah yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Malaikat itu diperintahkan Allah nggawa wahyu. Malaikat itu disebut warid. Wenehno wahyu iki nang hambaku. Lah, ini bahasa kita adalah warid. Warid minallah. Berarti malaikat itu diperintahkan Allah untuk masuk di dalam jagati ruhaniyahmu. Birruhi, dengan membawa wahyu. Mana wahyunya? Dan siapa yang dimaksud orang yang diberikan wahyu? Alaman terhadap orang yasa'u kang ngersakake sapa Allahu ingman, nyatane rupane man min ibadihi, dari beberapa hamba-hamba yang banyak. Berarti itulah hamba yang dipilih. Min ibadihi, dari beberapa hamba Allah yang tidak dipilih. Misalkan ada 100 orang hamba, yang dipilih itu lebih sedikit apa lebih banyak? Jelas lebih sedikit. Jumlahnya itu yo minoritas. Makanya jangan heran kalau ada pengajian materinya itu dino tauhid, mesti sing sami ini sing teko iku luwih didik, lebih sedikit ya, kalau dibanding dengan satu pengajian akbar yang materinya itu di luar tauhid. Apalagi kiainya itu wis persis Kartolo. Wah, wis mana saiki tren itu apa? Gue gendera-gendera nih gitu, gendera Palestina, gendera, wis pokoknya gendera-gendera itu pak, tren. Jadi sedikit sekali yang dipilih Allah. Berarti hamba yang dikehendaki itulah hamba yang akan diberikan birruhi wahyu tersebut. Hamba yang dipilih. Berarti hamba yang apa? Yastami'unal qaula wa yattabi'una aksanahu. Itulah hamba yang ketika saat mendengar ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dia bisa menerima dan menyadari dan mengangan-angan. Kadang ini jenengan nangis, kadang-kadang mengenang masa lalu. Umur kita tinggal sedikit, aku kok yo gak biyen-biyen. Nangis Pak, menangis karena ingat-ingat kesempatan masih tinggal sedikit. Lah untung kau masih ada satu kesadaran, walaupun Anda itu masih, walau kesempatan Anda itu hanya 1 bulan, untung. Daripada hatta zurtumul maqabir, sampai mati tidak ada muncul kesadaran. Andiru, maksudnya wahyu diberikan terhadap hamba yang dikehendaki, ini nantinya diperintahkan Anda untuk menyampaikan yang lain. Makanya setiap habis beat itu kan mesti saya pesan nih, Anda menemukan dzikir sirul asrar itu mudah. Tidak semudah waktu generasi pada saat kami dulu, terus jenengan yang tua-tua dulu. Ketika saat belajar dinul haq di dalam para masyayikh, jenengan keterangan masih dikinayahkan, bingung. Kita kebingungan di dalam pencarian Tuhan, bingung karena enggak dikasih kunci, bingung.
Sekarang sudah mudah, Anda langsung terima tanpa melalui riyadhah yang dilakukan para masyayikh dulu, biriyadhatin wal adhkar, biriyadhati wal adhkar. Jenengan bim salabim langsung teko. Saya katakan andiru, tolong orang dekat kamu, istri, suami, anak, saudara yang membutuhkan itu, tolong kasihkan. Ojo disimpan dhewe ae. Kasihkan. Gus, kula dereng sampai ke musyahadah. Enggak apa-apa. Walaupun itu sebatas beliau-beliau itu menunggu. Menunggu. Cuman gak ngerti. Sampaikan. Kasihan toh. Dia mumet goleki pangerane. Padahal matane gak roh. Ning ngarepe iku no wujude Gusti Allah. Temen ojo dadi wong mleki.